Selamat datang di AI Script Indonesia. Pada kesempatan kali ini, AI Script Indonesia akan menyajikan sebuah tutorial bagaimana membuat dashboard atau halaman depan dari laboratorium virtual pelajaran agama Islam. Baiklah, apa yang pertama kali perlu dipersiapkan dalam pembuatan dashboard laboratorium virtual pendidikan agama Islam? Yang dipersiapkan adalah prompt yang akan digunakan untuk melahirkan kode dalam pembuatan aplikasi tersebut. Kode yang saya maksudkan dalam aplikasi tersebut adalah kode HTML dan kode .gs atau JavaScript. Saya hanya menginginkan dibuatkan dua buah jenis kode tersebut dari AI yang nanti saya pilih. Baiklah, prompt sudah saya persiapkan dan prompt ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi dari video ini. Oke, saya blok semuanya terlebih dahulu promptnya. Kemudian prompt ini saya copy. Selanjutnya, saya akan memilih salah satu AI, yaitu yang di URL-nya adalah arena.ai. Apa yang perlu kita lakukan di arena.ai ini? Yang pertama adalah klik Battle Mode, kemudian pilih Direct. Nah, setelah itu saya akan memilih Max, walaupun di dalamnya disediakan berbagai AI. Kenapa saya memilih Max? Karena Max ini bisa mengorkestra pemikiran-pemikiran dari sekian AI yang akan bekerja bersama-sama untuk membangun kode yang saya minta. Oke, selanjutnya prompt yang sudah saya copy akan saya paste di bagian dashboard dari Max ini. Klik paste. Untuk menghasilkan kode, langsung saja saya serahkan ke Mac untuk bisa segera dieksekusi dengan cara saya klik tanda panah bagian bawah kanan ini. Oke, kita lihat apakah Mac sudah mulai membuatkan kodenya. Oke, baik. Pada kali ini Mac sudah membuatkan kode GS atau JavaScript dan masih berproses. Oke, kita tunggu. Proses pembuatan kode JavaScript masih terus berlanjut. Oke, ini dia JavaScript-nya sudah selesai dan sekarang dilanjutkan proses pembuatan kode untuk HTML-nya. Oke, masih terus berproses. Kita tunggu sampai selesai. Oke, dan ini dia pembuatan kode HTML sudah berakhir dengan ditandai sebuah kode di bagian akhirnya, yaitu tag garis miring HTML. Ini artinya pembuatan kode HTML sudah selesai. Langkah selanjutnya, kedua kode ini akan saya bawa ke AppScript, yaitu AppScript-nya Google Spreadsheet. Oke, kita menuju ke Google Spreadsheet. Saya aktifkan Google Spreadsheet dengan cara klik tanda atau icon sheet ini. Kemudian untuk menambah sheet yang baru, maka klik tanda plus ini. Oke, sudah muncul Google Spreadsheet baru. Kemudian beri nama di sini untuk memudahkan pencarian file. Misalkan saya beri nama dashboard lab
virtual PAI. Oke, kemudian saya tekan enter. Selanjutnya kita akan menuju ke app script Google Spreadsheet. Langkahnya bagaimana? Klik ekstensi, kemudian pilih app script. Oke, kita sudah berada di app script Google Spreadsheet dan di sini sudah di tempat dan di sini sudah dibuatkan tempat untuk memasang kode GS. Ini dia kode GS dan inilah kode bawaannya juga. Nah, kemudian kita bersihkan kode bawaan ini dengan cara Ctrl A dan Del. Selanjutnya kita kembali ke arena.ai untuk mengambil kode GS atau JavaScript. Kita mengambil kode.gs atau JavaScript. Oke, ini dia kode GS-nya atau JavaScript. Kita copy dengan menggunakan fasilitas yang ada di kanan atas ini, yaitu copy code. Kita copy, oke, sudah kita copy. Kemudian kita bawa ke app script-nya, di bagian kode GS kita paste di sini atau kita paste di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa menyimpannya dengan cara klik icon disket ini. Nah, lalu bagaimana menempatkan kode HTML-nya? Tidak seperti kode GS. Kode HTML kita harus membuat tempat sendiri karena secara default yang hanya disediakan adalah kode GS saja. Lalu bagaimana cara membuat tempat untuk memasang kode HTML-nya? Cukup klik tanda plus ini, kemudian pilih yang HTML. Oke, nah seperti itu. Lalu tanpa judul itu kita beri nama apa untuk HTML-nya? Nama harus sesuai dengan apa yang ada di kode HTML. Ternyata namanya adalah ini dia, index. Nah, di mana huruf I-nya dalam huruf kapital. Oke, kita edit tanpa judul ini dengan nama index dengan huruf I-nya besar atau kapital. Jika nama HTML dengan yang ada di dalam kode GS tidak sama, maka HTML tidak bisa dijalankan oleh kode GS. Oke, kita enter. Sama. Ketika kita membuat tempat untuk pemasangan kode HTML, maka ada kode bawaan yang perlu kita bersihkan atau kita hapus. Ctrl A, kemudian kita del. Kembali lagi ke arena.ai, kita akan mengambil kode HTML-nya. Nah, ini dia kode HTML-nya atau indeks HTML-nya. Kita copy dengan menggunakan tool atau fasilitas yang ada di bagian kanan atas ini, yaitu copy code. Sudah kita copy, lalu kita kembali ke app script di bagian kode HTML dengan nama indeks HTML ini, klik kanan dan paste. Oke, kita bisa menyimpannya dengan klik icon disket ini. Oke, baik, dua kode yang sudah dibuatkan oleh Mac arena.ai sudah kita tempatkan di app script. Selanjutnya kedua kode ini kita terapkan atau kita deploy. Klik terapkan, kemudian pilih deployment baru. Selanjutnya klik tanda setting, kemudian pilih aplikasi web. Ketika kita menemukan halaman seperti ini, jangan dibaca semuanya, cukup di bagian akhir saja, yaitu tulisan hanya saya sendiri ini, setting ini kita ubah menjadi untuk siapa saja atau siapa saja. Setelah itu kita terapkan. Nah, Google minta akses, beri izin untuk mengaksesnya, klik izinkan akses. Kemudian kita klik advance dan selanjutnya kita klik go to project tak berjudul atau unsave. Yes. Setelah itu akhiri dengan klik continue di bagian bawah ini. Kita sudah diberi URL,
Artinya aplikasi yang kita buat ini sudah selesai dan bisa digunakan. Ada dua cara untuk menjalankannya. Silahkan klik langsung URL-nya atau copy link-nya. Saya akan gunakan cara copy link. Kemudian saya buka dengan cara membuat new tab atau tab baru. Kemudian saya paste di sini URL-nya dan tekan enter. Oke, inilah tampilan dari dashboard laboratorium virtual pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkannya? Cara mengoperasionalkannya adalah dengan cara login admin terlebih dahulu. Oke, kita ketik username dan password ada dalam prompt yang saya sertakan di video ini. Oke, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini sudah ada ucapan selamat datang admin tadi. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Mengedit halaman dashboard laboratorium virtual ini dengan cara klik admin panel. Nah, di sini di admin panel disediakan berbagai fasilitas yaitu kartu. Ketika kita pilih kartu nanti bisa tambah kartu. Kemudian header, kita bisa mengedit header. Footer, kita bisa mengedit footer. Footer itu bagian bawah dari website ini. Kemudian kategori. Nah, kita bisa memilih kategori nanti. Kemudian pengaturan. Ya. Oke, mengganti password dan semuanya ini. Oke, langsung saja saya mulai dari mengedit header ya. Judulnya Aisyah Laboratorium Virtual akan saya ganti dengan Laboratorium Virtual PAI misalkan. Atau laboratorium virtual, kemudian saya masukkan nama madrasahnya, misalkan MAN. Oke, di subjudul pendidikan agama Islam tidak perlu diganti. Saya ingin mengubah logo SVG-nya ya, ini nanti saya ganti. Oke. Nah, untuk mengubah logo SVG-nya ini, saya akan mencari gambar SVG dan link gambar SVG ini juga sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke. Kemudian paste. Oke, enter. Nah, ini dia sudah keluar gambarnya. Saya ingin menggunakan gambar masjid ini ya untuk logo laboratorium virtualnya. Saya download SVG vektornya. Oke, sudah terdownload di bagian download sana. Lalu saya akan mengaktifkan. Kita sudah mendapatkan gambar, kemudian gambar itu akan saya ubah ke kode. Inilah alamat untuk mengubah gambar menjadi kode. Dan alamat ini juga sudah saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Oke. Ya. Oke, paste. Tadi saya sudah mendownload gambar, akan saya cari gambarnya di bagian download dengan cara choose file. Di bagian download, ini dia gambarnya mosque atau masjid ya. Oke, saya ubah ke situ. Dan ketika gambar masjid ini sudah saya masukkan ke aplikasi ini, sudah disediakan kodenya.
Lalu kode ini saya copy. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke ini dia, ke proses, maaf tadi ya, proses editing header. Oke, kita ulangi. Laboratorium virtual, kemudian diikuti nama sekolahnya, misalkan tadi ya. Kemudian ini subjudulnya PAI. Nah ini yang akan saya ganti. Kita hapus dan Ctrl V biar logo A di bagian kiri atas ini nanti diganti dengan logo masjid. Oke, warnanya hijau tua. Silahkan nanti kalau yang nggak suka dengan warna itu bisa diganti warna yang lainnya. Sementara pakai itu dulu saya. Paddingnya dan sebagainya. Oke. Lalu saya simpan header. Ya, proses penyimpanan. Header berhasil diperbarui. Kita lihat. Oh, ini ukurannya terlalu besar ya. Oke, kita klik lagi di bagian admin panel. Kenapa besar sekali itu ya? Nah, mungkin kita bisa ngedit di sini. Ya, ini 800 px. Kita edit menjadi katakanlah 100 dulu. 100 px dan tingginya juga 100 px. Ya. Oke, saya simpan lagi. Ya, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, itu dia ya. 100 px kalau dipandang masih besar, kita bisa buat, kita perkecil dengan ukuran di bagian sini. Width itu lebarnya kita ubah menjadi 50 ya. 50 dan ini kita ubah menjadi 50. Oke. Kemudian kita simpan perubahannya. Oke. Ya. Oke, nampaknya sudah bagus ya, 50-50. Headernya berjudul Laboratorium Virtual MAN 1 Kudus. Nah, lalu bagaimana atau kita taruh di mana aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita buat? Ya, seperti aplikasi bahasa Arab urut kata ini yang sudah pernah saya buat. Aplikasi ini nanti akan saya pasang di dashboard laboratorium virtual. Oke. Cara memasangnya yaitu kita masih bekerja di admin panel, kita belum keluar ya. Oke. Dengan cara tambah kartu. Oke. Kategorinya adalah misalkan Al-Quran tadi ya, enggak apa-apa. Kategorinya Al-Quran, kita tambah kartu. Klik tambah kartu. Nah, judul aplikasinya adalah kita ketik di sini. Urut kata Arab. Gitu ya. Oke, kemudian keterangan. Misalkan dikasih keterangan untuk level SD garis miring MI atau boleh ditambah kategorinya Al-Quran online. Nah, kemudian URL aplikasinya diminta untuk dipasang ke sini. Kita ambil URL-nya ini. Kita copy, kita blok penuh, kemudian kita copy. Kemudian kita bawa ke dashboardnya, paste di sini. Oke. Kemudian saya ingin aplikasinya berwarna agak kuning begitu ya, bagian aksennya. Masih hijau ini ya. Oke, saya pilih di sini. Nah, oke, seperti ini. SVG-nya. Nah, untuk sementara kita kosongi dulu, kita simpan. Kartu berhasil ditambahkan. Nah, ini dia. Kartu sudah ditambahkan
dan ada aksen headernya kecil berwarna kuning. Lalu coba kita klik apakah kita bisa terhubung dengan aplikasi yang linknya saya pasang tadi. Nah, silahkan masukkan nama kamu terlebih dahulu. Oke, sudah bisa terhubung ke aplikasi. Sekarang kita coba membuat kartu yang kedua setelah kita membuat kartu yang pertama, yaitu urut kata bahasa Arab ya. Nah, untuk membuat kartu yang kedua bisa kita klik lagi di admin panel, kemudian kita pilih kartu, kemudian klik tambah. Oke. Nah, ini dia, kita disediakan form untuk membuat kartu yang kedua. Misalkan saya akan membuat kartu yang kedua ini dengan nama ta'aruf ya. Kemudian keterangan singkat ini, materi ini cocok untuk level MA ya. Untuk level SMA garis miring MA. Kategorinya adalah bahasa dimasukkan ke umum. Kemudian kita ambil URL aplikasinya. Kemudian kita pasang di URL aplikasi, Ctrl V. Untuk warna sementara kita ignore dulu, langsung kita simpan. Kita tunggu. Ini dia kartu yang kedua, sudah dibuatkan dengan aksen warna hijau. Bagaimana caranya kita menghapus untuk kartu yang barangkali tidak kita butuhkan? Maka kita harus berada di posisi sebagai admin, kemudian cari tanda klik hapus ini, pastikan gambar tangan berada di tengah-tengah logo hapus ini. Kita klik. Nah, kemudian kita diminta hapus ta'aruf, tanda tanya gitu ya. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Jadi kalau kita sudah menghapus, maka hal itu akan hilang. Oke, karena kita ingin menghapus. Mari kita hapus, klik. Ya, kartu berhasil dihapus. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.